Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen interaksi manusia dan komputer kelas IF 45 gabungan 06. Kami dari kelompok Belu ingin me- mempresentasikan hasil redesign kami pada aplikasi TOS. Ya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Isanur Ahmad, Muhammad Farhan Akmal, Arzi Janugraha, Alvaro Nabidinara, dan yang terakhir Muhammad Adi Gozal. Ya, untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Farhan Akmal. Silakan. Ya, terima kasih Alvara. Pertama ada karakteristik pengguna dan persona. Di sini ada beberapa karakteristik dari hasil jawaban wawancara kelompok kami. Yang pertama ada mahasiswa yang sering lomba, mahasiswa yang sedang mencari beasiswa, mahasiswa yang mempunyai kegiatan di luar perkuliahan, dan mahasiswa yang sibuk. Nah, dari karakteristik tersebut akan dibentuk menjadi dua persona ya. Pertama ada Jenny. Jenny merupakan mahasiswa informatika yang sering mengikuti lomba. Ia sangat sibuk, ia sering meminta surat dispensasi dan tugas kompetisi ke Fakultas Informatika melalui platform TOS. Yang kedua ada Diki. Diki merupakan mahasiswa informatika. Selama ia kuliah, ia sering mencari beasiswa yang bisa ia ambil. Ia sering meminta surat rekomendasi beasiswa ke Fakultas Informatika melalui platform TOS. Lalu selanjutnya ada analisis tes dan model konseptual. Analisis tes di sini ada 3. Yang pertama ada user dapat login dan logout dari aplikasi TOS. Lalu ada user dapat mengubah bahasa dan ada user dapat membuat surat. Lalu selanjutnya ada model konseptual. Di sini bisa dilihat ada gambaran tampilan low fidelity dari dashboard TOS yang sudah kelompok kami redesign. Tampilan ini menggunakan layout 1:4 antara menu dan tampilan utama. Menu tersebut bisa di-hide dan unhide ketika menekan tombol logo TOS. Lalu ada search bar yang ditempatkan di bagian atas untuk menjangkau pengguna. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip desain UI. Desain standar yang digunakan ada 2. Yang pertama warna. Warna yang digunakan pada model konseptual ini ada 3, yaitu putih, hitam, dan berbagai variasi warna merah. Seperti yang bisa dilihat di kotak sebelah kiri. Pemilihan warna merah yang bervariasi ini bertujuan untuk menonjolkan identitas khas Telkom University yang dikenal dengan warna merahnya. Lalu yang kedua ada font. Font yang digunakan yaitu Roboto, karena font tersebut merupakan font yang mudah untuk dibaca. Seperti yang bisa dilihat di kotak sebelah kanan, ini ada beberapa ukuran yang kami gunakan. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Isanur Ahmad. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya menu sistem dan skema navigasi. Perubahan dari desain sebelumnya yaitu kelompok kami menambahkan pertama ada menu sidebar, lalu ada search bar, selanjutnya ada penambahan fitur track my letter. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat surat, tanggal pengajuan, status, dan estimasi berapa lama surat akan dibuat. Lalu selanjutnya ada penambahan shortcut untuk membuat surat. Shortcut ini ditujukan supaya user dapat mengakses fitur pembuatan surat lebih cepat. Lalu selanjutnya ada perubahan warna, perubahan desain logo, lalu perubahan logo notifikasi, memindahkan guide, dan mengubah logo bahasa. Selanjutnya ada tipe Windows. Yang pertama ada Primary Windows. Primary Windows merupakan halaman utama yang akan ditampilkan pada website TOS, contohnya pada dashboard TOS. Selanjutnya ada Secondary TOS. Maksudnya Secondary Windows. Secondary Windows merupakan Windows tambahan yang dapat melakukan fungsi untuk membantu pengguna. Contohnya pada saat mengkonfirmasi pembuatan surat. Website akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna untuk memastikan pengguna yakin dengan pilihannya. Selanjutnya Windows akan muncul untuk konfirmasinya. Selanjutnya ada text box atau dialog box. Dialog box ini memiliki peran untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Pada redesign kami ingin memberikan pesan informasi tentang jenis surat yang akan dibuat. Selanjutnya perangkat interaksi. Yang pertama ada mouse, digunakan untuk memilih dan menekan tombol yang ada pada layanan website TOS. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard digunakan untuk menginput data
baik ketika login maupun ketika pembuatan surat. Selanjutnya ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan interface layanan website TOS. Lalu yang terakhir ada speaker. Speaker digunakan untuk fitur narator yang nantinya akan membantu pengguna yang memiliki masalah pada pendengaran. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Adi Gojal. Silakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah screen based control. Berikut ada beberapa contoh yang terdapat pada website layanan TOS. Ada button. Button di sini berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem tentang apa yang dilakukan oleh pengguna. Button ini juga berfungsi untuk mengkonfirmasi tindakan user. Lalu ada text box. Text box digunakan untuk memberikan informasi data yang akan digunakan oleh pengguna. Lalu ada drop down menu. Drop down menu ini berfungsi untuk menampilkan menu tambahan yang ada. Lalu penulisan teks dan pesan. Pesan sistem. Pesan sistem merupakan pesan yang dihasilkan oleh sistem untuk menjaga pengguna, informasi, dan kegiatannya dari sistem. Berikut contoh penggunaan pesan sistem pada layanan TOS. Yang pertama itu ada username. Pada gambar tersebut ditampilkan pesan incorrect username or password. Pesan ini memberitahukan kepada user bahwa ada ketidakcocokan antara password dan username-nya. Lalu ada pesan instruksi, disebut juga pesan pendorong. Fungsinya memberitahukan pengguna tentang bagaimana cara mengoperasikan, melengkapi, atau bagaimana informasi akan ditampilkan di layar. Dapat disajikan dengan message box atau disajikan ke dalam layar itu sendiri. Pada gambar tersebut terdapat instruksi untuk memastikan pengguna apakah pengguna sudah yakin untuk mengajukan surat tersebut. Lalu berikutnya ada feedback, guidance, dan assistance. Feedback akan memberitahu user tentang data yang di-upload sedang diproses. Lalu ada guidance, memberikan beberapa informasi mengenai surat yang diminta oleh user. Lalu ada assistance yang digunakan untuk membantu user yang baru pertama kali menggunakan layanan TOS. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya sendiri yang melanjutkan. Di sini kita memiliki fitur internasionalisasi dan aksesibilitas. Jadi karena warga Telkom University yang tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga berasal dari luar Indonesia juga, maka kita menyediakan fitur tersebut. Lalu selanjutnya ada fitur aksesibilitas. Di situ ada tombol narator, tombol untuk zoom in, tombol untuk zoom out, dan tombol untuk dark mode. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai grafik, icon, image, dan warna. Untuk warna sendiri, kami menggunakan warna merah dengan gradasi untuk menunjukkan identitas khas dari Telkom University. Selanjutnya ada grafik, kita memiliki beberapa icon seperti icon reject, waiting, accept, dead letter, estimation, dan yang lainnya. Dan lanjut. Lalu selanjutnya untuk proses desain interface dan pengujian. Yang pertama kita melakukan desain interface. Ada beberapa interface, ada login, dashboard, buat surat, acak surat, riwayat surat, dan yang lainnya. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Yang pertama kita mengumpulkan sebuah problem. Selanjutnya kita menentukan metodenya, yaitu kita menggunakan metode usability testing dengan cara formative test dan summative test. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama introducing dan explanation, kedua adalah conducting, ketiga interview, dan yang terakhir adalah feedback. Selanjutnya objektif atau tujuannya. Yang pertama kami ingin mengidentifikasi masalah dan mengetahui apa yang harus diperbaiki. Lalu selanjutnya kita ingin mendapatkan insight baru mengenai desain produk kami dalam bentuk prototipe selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan apakah perubahan pada tampilan produk, penulisan atau yang lainnya dapat berguna. Selanjutnya di bagian impact yang kami harapkan adalah kami dapat memperbaiki tampilan TOS lebih baik, membuat produk lebih tepat guna, meningkatkan pengalaman pengguna,
membuat end-to-end proses menjadi lebih mudah dan menarik. Dan yang paling penting adalah tidak ada lagi mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan surat. Lalu kami juga tak lupa membuat skenario dan task yang nanti akan dijelaskan. Dan yang terakhir kita melakukan sesi uji. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ari Zidan. Oke, terima kasih. Oke, setelah melakukan research dan evaluasi, kami melakukan redesign pada TOS. Yang pertama, user harus bisa login pada aplikasi. Ketika user melakukan kesalahan memasukkan username atau password, maka sistem akan menampilkan error message. Lalu ketika user sudah masuk ke halaman dashboard, user harus bisa melihat surat yang sudah disetujui, menunggu, dan ditolak. Lalu kami menambahkan fitur yang menurut kami merupakan fitur andalan dari desain kami, yaitu untuk melacak surat. Yang pertama, lacak surat ini akan menampilkan tipe surat, tanggal, status, dan estimasi pembuatan surat. Lalu kami juga menambahkan tombol untuk membuat surat supaya pengguna bisa membuat surat lebih cepat. Ketika kita menekan tombol, maka akan muncul pembuatan surat. Dalam pembuatan surat ini terdapat beberapa form yang wajib diisi oleh pengguna dan beberapa form yang opsional untuk diisi. Lalu ketika user sudah yakin, nanti akan muncul dialog confirmation box untuk mengajukan. Setelah mengajukan, nanti akan muncul lacak surat yang mana nanti akan ada status menunggu dan estimasinya berapa hari lagi. Lalu setelah surat diselesaikan, setelah surat disetujui atau ditolak, maka akan muncul di riwayat surat. Oke, selain itu kami juga membuat beberapa error page seperti 404 ketika terdapat halaman yang tidak bisa diakses. Lalu ada form uploading ketika melakukan upload foto, maka nanti akan ada status upload sudah berapa persen. Lalu ada juga asisten. Nanti ketika user baru menggunakan TOS akan muncul panduan untuk menggunakan TOS. Selanjutnya yaitu pengujian atau usability testing. Pada tahapan ini, pertama kami melakukan pengujian terhadap redesign yang kami lakukan sebelumnya, yaitu terdapat beberapa prosedur yang kami gunakan. Yang pertama introduction and explanation, yang kedua conducting UT, yang ketiga interview, dan yang keempat feedback atau wish. Executive summary-nya, tujuan dari usability testing ini yaitu untuk mengetahui performansi dari desain yang kami buat. Partisipan yang kami libatkan berjumlah 5 orang. Dari usability testing yang kami lakukan, kami mendapatkan review positif dari para partisipan. 5 dari 5 orang, 4 diantaranya merasa redesign aplikasi ini sudah cukup bagus. Satu partisipan lainnya mengatakan bahwa redesign aplikasi ini sudah cukup. Key finding yang kami temukan dari beberapa user, diantaranya user sulit membedakan fitur lacak surat dan history karena keduanya memiliki kemiripan. Sesudah itu yaitu ada metode. Seperti yang dijelaskan tadi, metode yang kami gunakan yaitu formative test dan summative test. Ada beberapa tahapan yaitu introduction dan explanation, yaitu menjelaskan tujuan dan apa rules partisipan yang harus dilakukan saat melakukan usability testing. Yang kedua ada conducting duty. Pada tahap ini kami memberikan skenario dan meminta partisipan untuk melakukan beberapa task.
Lalu yang ketiga ada interview. Setelah melakukan tes pada aplikasi, kami melakukan interview pada partisipan-partisipan. Lalu yang keempat ada feedback atau wish. Setelah melakukan pengujian, kami menanyakan apa yang mereka sukai, apa yang bisa diperbaiki, apakah ada saran atau fitur tambahan, dan lain sebagainya. Berikut data partisipan yang kami libatkan. Kami menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan partisipan. Yang pertama ada BGP, VNR, AFG, GAN, dan MDS. Untuk deskripsi bisa dilihat. Lalu ada task dan skenario-nya. Yang pertama ada tampilan untuk login, yaitu pengguna harus bisa login. Yang kedua ada dashboard, pengguna harus bisa mengakses informasi pada dashboard. Lalu yang ketiga ada surat, fitur pembuatan surat, yaitu pengguna harus bisa membuat surat pada aplikasi ini. Lalu ada melacak surat, yaitu pengguna harus bisa melihat surat yang sudah dibuat atau surat yang sedang dibuat. Lalu ada riwayat surat, yaitu histori surat yang sudah dibuat, baik itu ditolak maupun disetujui. Lalu ada finding result. Yang pertama, kita berasumsi bahwa redesign dari aplikasi TOS ini lebih mudah dipahami dibandingkan TOS yang sebelumnya. Lalu kami juga berasumsi bahwa sudah mengalami perbaikan beberapa kali, jadi kami rasa tidak ada hambatan ketika melakukan pengujian. Lalu kami berasumsi juga bahwa nantinya ketika pengetesan beberapa fitur ada yang mengalami pengguna. Beberapa pengguna akan mengalami kebingungan, maksud saya. Lalu ada parameter key. Yang pertama bisa dilihat ketika melakukan tes login 5 dari 5 partisipan sukses. Dashboard juga semuanya sukses, buat surat juga semuanya sukses, lacak surat semuanya sukses, dan riwayat surat juga semuanya sukses. Lalu kesalahan pengguna. Hanya ada satu pengguna yang mengalami kesalahan pada pembuatan surat. Selain itu, semuanya tidak mengalami kesalahan. Lalu kepuasan pengguna. Hanya ada 2 pengguna yang merasa 1 poin tidak puas, yaitu pada pembuatan surat dan riwayat surat. Lalu ada recommendation task level severity-nya, yaitu untuk task login dashboard buat surat dan lacak surat, mereka merasa tidak perlu diperbaiki. Namun pada riwayat surat, karena memang riwayat surat memiliki kemiripan pada lacak surat, bahwa pengguna merasa harus diperbaiki untuk menunjukkan keunikan pada fitur tersebut. Lalu dari level seperti itu, karena yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lacak surat dan riwayat surat memiliki kemiripan, maka kita harus meredesain kembali untuk membedakan fitur tersebut. Lalu berikut lampiran task dan skenario-nya, dan berikut dokumentasi dari usability testing yang kami ujikan, dan berikut linknya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, berikut adalah paparan hasil dari kerja kami untuk melakukan redesign pada aplikasi TOS. Dan dengan ini saya mewakili teman-teman semua mengakhiri presentasi ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.